anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik kelas 4, yaitu tema 3, subtema yang pertama di pembelajaran yang kelima. Nah kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang keempat. Nah hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar di pembelajaran yang kelima. Nah sekarang Ibu Guru mau kalian ambil buku tema dan buku LKS-nya, kemudian buku tulisnya dan pulpennya. Nanti kalian akan mencatat materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Nah sekarang setelah kalian mempersiapkan alat tulis kalian dan buku untuk belajar, nah di sini Ibu Guru sudah menyiapkan teks doa Bapa Kami. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian susunan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang ketampakan alam dan pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, yaitu apresiasi apresiasi karya seni. Kemudian yang ketiga itu adalah tanaman teh dan padi. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang anak-anak, kalian ambil buku LKS-nya ya, buku yang kecil. Kalian buka halaman 19 di pembelajaran kelima. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPS, yaitu tentang ketampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya, Ibu menjelaskan materi hari ini. Ketampakan alam dan pemanfaatannya. Ketampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Ketampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah dataran dan wilayah perairan. Ketampakan alam tersebut banyak memberikan keuntungan berupa kekayaan dari berbagai sumber daya alam. Nah, jadi anak-anak, di sini ya ketampakan alam tersebut dapat memberikan keuntungan berupa kekayaan dari sumber daya alam. Yang pertama itu ada di wilayah daratan. Ya. Nah, di wilayah daratan itu adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air atau berbentuk padat. Ketampakan alam berupa wilayah daratan, yang pertama itu ada gunung, kemudian ada pegunungan, dan yang ketiga ada dataran rendah. Ya. Nah, kalian bisa catat nanti ya apa pengertian gunung, kemudian pegunungan, kemudian dataran rendah itu ada di halaman 19. Nah, kalian bisa mencatat nanti ya apa yang dimaksud dengan gunung, kemudian pegunungan itu apa, dan dataran rendah itu apa ya. Jadi gunung adalah ketampakan bumi yang menjulang tinggi. Nah, di sini gunung dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa cari contoh ya gunung berapi dan gunung tidak berapi di internet kalau kalian penasaran ya. Nah, gunung berapi itu adalah gunung yang dapat mengeluarkan asap dan dapat meletus sewaktu-waktu. Sedangkan gunung tidak berapi adalah gunung yang sudah pernah meletus dan tidak mengeluarkan asap, sehingga gunung tidak berapi dan tidak akan meletus kembali. Nah, itu adalah pengertian tentang gunung ya. Jadi ada dua, gunung berapi dan gunung tidak berapi. Nah, kemudian pegunungan. Pegunungan itu adalah daerah berbukit yang memanjang. Nah, di sini pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan di air laut. Ya, jadi pegunungan juga dapat digunakan sebagai tempat tumbuh hutan untuk perlindungan hewan dan tumbuhan langka agar tidak punah. Kemudian selanjutnya adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah wilayah di dataran dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki manfaat bagi kehidupan manusia
yaitu sebagai tempat lahan pertanian, permukiman, kegiatan usaha manusia, dan tempat areal perindustrian. Nah, nanti anak-anak kalian bisa mencatat ya di buku LKS ini. Kalian catat saja pengertian-pengertian penting dari gunung, kemudian pegunungan, dan dataran rendah. Kemudian di wilayah dataran. Nah, selain itu ada dataran tinggi dan juga pantai. Nah, itu ada di halaman 20. Ya, ini halaman 20, Ibu lupa mengubahnya ya. Nah, di halaman 20 itu terdapat dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Nah, anak-anak, di sini ya dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai daerah tempat berwisata. Nah, kemudian selain itu ada pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang curam. Nah, pantai yang landai biasanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata perikanan, tambak, kemudian perahu-perahu nelayan. Sedangkan pantai yang terjal atau yang dalam itu biasanya terdapat pada goa-goa yang dihuni oleh burung walet, ya. Nah, itu adalah di wilayah daratan. Kemudian kita akan melihat di wilayah perairan. Nah, ini Ibu lupa mengubahnya ya. Ini wilayah perairan. Kita ubah dulu ya.